Yesus Kristus Tuhan, tema kita hari ini ialah penderitaan sebelum kelimpahan. Penderitaan sebelum kelimpahan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita mau melihat mujizat, kalau kita mau melihat perkara besar, seringkali didahului dengan yang namanya kesukaran, penderitaan dan masalah. Ya, di balik dukaku, ya kan? Ada ya. Jadi di balik penderitaan selalu ada sukacita. Jadi setelah pelangi muncul itu setelah hujan yang lebat, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita percaya bahwa mendahului segala kelimpahan, mujizat, anugerah, pasti ada penderitaan. Tidak ada mahkota emas, Bapak Ibu Saudara, mahkota kemuliaan tanpa mahkota duri. Yesus harus melewati mahkota duri sampai kepada Dia akan menuju kemuliaan. Saya percaya penderitaan itu adalah awal menuju mujizat. Sebab itu tema kita hari ini adalah penderitaan sebelum kelimpahan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita lihat Mazmur 126 ayat 1 sampai 3 itu adalah kejadian waktu pemulihan. Jadi kalau kita lihat pada Mazmur 126 ayat 1 sampai 3 itu berarti tentang waktu sekarang, waktu menuai, waktu di mana bangsa Israel telah mendapat jawaban. Di sana dikatakan nyanyian sejarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti bermimpi. Ya, bangsa-bangsa sampai juga mengucapkan kata-kata, wow, perkara besar terjadi bagi bangsa Israel. Allah mengadakan perkara besar, perkara ajaib buat bangsa Israel. Jadi saudara, ayat 1 sampai ayat 3 itu suatu keadaan yang mustahil terjadi. Tapi waktu Mazmur ini dicatat, ini adalah suatu penggenapan terjadi bagi bangsa Israel. Bahwa mereka dipulihkan Tuhan, bahwa mereka diberkati oleh Tuhan, bahwa mereka mengalami keberkatan yang luar biasa. Namun di tengah-tengah keberkatan itu mereka kembali melihat dan mengingat. Pada Mazmur 126 ayat 4 sampai 6 itu dikatakan apa saudara? Bahwa itu adalah kejadian sebelumnya. Sebelum mereka mengalami mujizat sampai seperti bermimpi kaget. Seperti dapat mujizat yang ajaib. Seperti dapat berkat yang ajaib. Nggak tahu-tahu ketemu orang di jalan, tiba-tiba ada orang yang mendonasikan sesuatu yang besar bagi kita. Memberikan sesuatu yang besar bagi kita dan kita kaget. Ya, tiba-tiba mungkin rekening kita yang tadinya sudah tinggal 50.000 katakan, tiba-tiba diisi 1 miliar, ya kan? Itu tuh kagetnya luar biasa. Ini dari mana? Haleluya. Tiba-tiba telepon berdering, ini berkat buat Anda sebab saudara mendapatkan pertolongan Tuhan. Ya begitu. Seperti bermimpi suatu keadaan yang mujizatnya luar biasa. Namun sebelum ayat 1 sampai ayat 3 terjadi, mereka harus mengalami yang namanya ayat 4 sampai ayat 6. Apakah itu saudara? Yaitu masa di mana mereka mengalami air mata, mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, mengalami ketidakadaan, mengalami ketidakpastian, mengalami segala hal bentuk yang berat, bentuk yang tidak mungkin, bentuk yang susah. Di sana dikatakan saudara, mereka mengalami tanah Negeb. Ya, coba Bapak Ibu Saudara lihat, ini nih tanah Negeb nih. Lihat gambarnya di sebelah nih. Ini tanah Negeb nih. Ini batang air tanah Negeb, Bapak Ibu Saudara. Batang air tanah Negeb, lihat di sebelah kiri saya. Ya, coba lihat saudara. Ini nih batang air di tanah Negeb. Ini yang namanya batang air di tanah Negeb, Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang kering. Kering. Tidak ada apa-apanya. Ya, kering betul ini. Ini bangsa Israel bilang batang kering di tanah Negeb ini seperti ini, gersang, bebatu, tandus, panas.
Saya ada di sini kemarin saudara, panas. Panas luar biasa, berdebu. Belum lagi ada lalat, di sana tuh kan ada yang namanya lalat pikat. Saudara, lalat kita di Sorong ini kan lalat, tahu saudara lalat? Lalat itu kan dia kalau nempel kan paling di kulit saja, tapi lalat di daerah Israel ini mereka paling suka nyerang mata. Saudara lihat video saya yang bicara tentang daerah Qumran, di mana daerah Qumran itu ada, saya bicara tentang Gunung Nebo di belakang saya, di depan saya Qumran, itu lalat sementara bikin video, lalatnya tuh mau hinggap di mata. Pernah saya dengar satu khotbah dari seorang pendeta, dia katakan khotbah waktu itu dia khotbah tentang domba-domba. Kesukaran bangsa Israel menggembalakan domba di padang gurun di area Israel itu adalah ada lalat yang suka hinggap di mata. Makanya seringkali domba-domba di Israel itu ditutup, dioles dengan minyak. Mata mereka itu dioles dengan minyak karena lalat itu saudara suka menyerang mata. Dan kalau mata itu tidak dioles minyak, domba itu punya mata tidak dioles minyak, maka akan hinggap itu lalat dan dia akan buang telurnya. Dan apa yang terjadi? Matanya infeksi. Bisa juga mengalami, domba-domba itu mengalami kebutaan. Itu menurut khotbah pendeta waktu itu. Pas saya di sana betul-betul saudara, itu ada lalat yang suka menghindap, jadi menyerang mata saudara, nyet begini langsung, ya serang mata. Saya sampai begini, kadang sambil bikin video diserang. Dia tidak nyerang tempat lain. Yang saya heran kenapa dia tidak hinggap di telinga, kenapa dia tidak hinggap di baju saya atau di bagian tangan, bagian kaki. Tidak, dia menyerang di mata sampai begini. Saya harus say terus. Dan itu saudara kesukaran besar. Itu masa sukar. Masa sukar di Israel itu saudara, satu tempat yang namanya Tanah Negeb ini, ya. Tempat itu. Tetapi saudara, hampir semua sebagian besar Israel itu seperti ini modelnya saudara. Tapi puji Tuhan, karena mereka takut akan Tuhan, harapan pemazmur sekitar 6.000 tahun yang lalu atau mungkin enggak sampai, sekitar 5.000 tahun yang lalu mereka bergumul, mereka sekitar 3.000, maaf, saya ulang, sekitar mungkin 3.000 tahun yang lalu, ya, sebelum zaman Tuhan Yesus, pemazmur sudah menulis harapan mereka bahwa padang Israel yang kering begini, dan sekarang saudara bisa lihat mereka pakai selang. Ini nih, Israel sekarang pakai selang, tanah gurun Pandus tadi diubah menjadi tanaman sayur-sayuran. Dan seperti ini saudara, ini videonya saya ini. Nah, dipakai selang saudara, memakai selang. Jadi tanaman sana semua pakai selang sehingga bisa tumbuh. Ya, ini. Kemudian lihat lagi. Nah, ini tanaman, ini daerah taman. Mereka bikin taman bunga-bunga. Ini pakai selang semua Bapak Ibu Saudara, pakai selang. Kemudian lagi lihat. Ini dia, ini tadi nih, area-area yang tandus. Mirip seperti Tanah Negeb tadi, dong bikin hijau begini saudara. Ya, gurun yang tandus sekarang memberi buah yang melimpah bagi Israel. Sayur-sayuran, tanaman-tanaman muncul dari padang gurun tadi. Bukankah Tuhan menjawab firman ini saudara? Mereka bilang, Tuhan pulihkanlah air tempat, pulihkanlah keadaan kami seperti batang air kering di Tanah Negeb. Tuhan pulihkan kami. Artinya apa Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus? Bahwa yang pertama Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel itu berseru. Mereka berseru dengan sungguh-sungguh, dengan iman yang teguh. Mereka minta, Tuhan pulihkanlah keadaan kami seperti Tuhan memulihkan keadaan batang air kering di Tanah Negeb. Seperti tempat yang tandus, jawablah keadaan kami ya Tuhan. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Jadi artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau minta sama Tuhan, minta saja meskipun mustahil. Amin. Saya mengajak kita semua jangan pernah malu kalau minta sama Tuhan. Meskipun orang bilang kita gila. Meskipun orang bilang kita gila. Permintaannya bodoh sekali. Mana ada itu bisa terjawab itu. Ya. Mazmur ini kan minta sesuatu yang aneh saudara, sesuatu yang tidak mungkin. Tuhan bikin padang gurun ini ya diubahkan menjadi tempat yang subur. Begitu kiasan permintaannya.
Karena itu permintaan-permintaannya mungkin orang dengar waktu itu adalah sesuatu yang bodoh. Tapi saudara lihat hari ini, semuanya jadi hijau. Padang gurun gersang itu jadi hijau. Ada tanaman, mereka produksi sayur-sayuran, produksi buah-buahan di tempat yang tadinya orang bilang, kau bodoh sekali, mana ada yang bisa bikin itu tanaman di situ tidak bisa tumbuh. Tapi bisa tumbuh karena Tuhan menyertai bangsa Israel. Saya percaya Tuhan juga menyertai saudara dan saya. Apa yang tidak mungkin dalam hidupmu, apa yang mustahil bagi hidupmu, apa yang tidak mungkin bagi segala sesuatu dalam keadaanmu, Tuhan mampu kerjakan, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan mampu kerjakan. Beberapa bulan yang lalu, ya, Bapak Velki yang instalasi listrik gereja ini bilang, Pak Pendeta, saya ada jual ikan. Ikan apa? Ikan nila. Wah, saya bilang kalau ikan nila lebih enak dari mujair, setahu saya. Boleh. Baru Pak Velki, bikinnya di mana? Di sebelah rumah. Saya pikir rumahnya kan halamannya enggak juga lah terlalu besar. Tapi kok bisa? Dia bilang, berapa tambaknya? Ada 3. Akhirnya saya pergi ke sana, lihat saudara. Dia bikin di itu apa? Di terpal. Ya, ukurannya mungkin 3 meter. Ya, 3 kali 4. 3 kali 4. Ada juga yang bulat, sekitar 4 meter. Tingginya cuma segini. Tapi saudara, isinya itu ratusan ekor ikan. Ikan nila, saudara. Ya. Bayangkan saudara, itulah karya Tuhan. Apa yang mustahil, dia pakai terpal, lalu bisa. Sudah panen berkali-kali, dia bilang. Mulai dari pandemi sana dia mulai bikin dengan anaknya. Dan itu sudah panen dan sudah jual terus saudara, menghasilkan uang berkali lipat daripada modal yang dia beri. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya percaya kita anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan bisa beri hikmat kepada anaknya, yaitu bangsa Israel, kita juga anak-anak Tuhan. Kita adalah orang-orang Israel rohani. Kembangkan potensi yang ada padamu. Jangan tunggu mujizat lagi, tapi lihat apa yang ada di sekelilingmu. Kembangkan itu, saudara. Apa yang kau punya dari talentamu, jangan kau kubur. Hadirkan sesuatu. Waktu saya melihat ya kesaksian-kesaksian yang saya lihat dengan mata, bagaimana bisa hanya dengan terpal itu, saudara, dia bisa menghasilkan panen yang melimpah, saudara. Luar biasa. Mari yuk kita berbuat sesuatu dari apa yang kita bisa kerjakan. Kembangkan, saudara. Kalau saudara punya kulkas, ya ciptakanlah es batu, ya kan? Orang senang beli es batu, saudara. Panas-panas begini. Ya. Kalau saudara punya meja, taruhlah di depan rumahmu, bikinlah pop ice mungkin katakan. Dan hasilnya besar, saudara. Jualan pop ice itu orang pikir cuman berapa? 5.000. Tapi saudara, kalau saudara tekun berdoa dengan sungguh-sungguh, 1 hari 300.000. Haleluya. Saudara punya usaha mobil angkot, kalah sama pop ice. Betul, saudara. Usaha mobil angkot itu, Opa Elwarin bilang di saya, Pak Pendeta, dong store ke saya itu kurang lebih itu 150 setiap hari. Cuma 150, pop ice 300, saudara. Kalah hanya dengan modal meja saja. Meja taruh depan rumah, jadi blender saja langsung dia menghasilkan besar. Jadi saya mau beritahu, kita harus belajar seperti bangsa Israel. Mereka dengan semua kekurangannya, padang belantara, tanah Negeb yang kering begitu. Kita ini, saudara, lihat kiri kanan hijau terus. Coba lihat depan sana tuh hijau, kiri kanan hijau. Kadang-kadang kita juga ngomel, kenapa rumput ini banyak terus ada di sekeliling rumah ini, cabut-cabut, buang. Orang di sana tuh kalau lihat rumput hijau tuh senang, saudara, mata senang. Di sana itu kalau saudara jalan itu rumputnya tuh kuning, tidak ada yang hijau. Rumput di sana itu kuning, saudara. Pergi ke Bethlehem itu kuning, karena tidak ada air. Haleluya. Jadi bagaimana kita harus kelola tanah kita ini, saudara, luar biasa. Ya, tanah-tanah kita ini luar biasa. Tanam sedikit keladi, tidak disiram juga keladi dia besar. Haleluya. Ya, saudara, tapi kadang-kadang berkat Tuhan buat kita tidak manfaatkan.
Tapi hari ini kita harus minta ampun sama Tuhan. Bangsa Israel dikasih padang gurun, Tuhan mereka tidak bersungut-sungut. Mereka cinta bangsa Israel, mereka cinta tanah mereka yang diberikan oleh Abraham. Mereka tidak bersungut-sungut, Tuhan kenapa kasih kami tanah yang batu-batu begini? Tuhan kenapa kasih tanah kami yang tidak subur begini? Bayangkan saudara, tanah itu yang gersang tandus begitu, jadi perebutan bangsa-bangsa. Seluruh bangsa di dunia ini saudara berebut tanah Israel. Saya heran apa yang direbutkan dari tanah yang gersang begitu saudara. Tapi orang tidak melihat tentang tanah gersangnya, tapi orang melihat tentang tanah kepada Abraham Tuhan berjanji memberikan berkat. Jadi hari ini saudara, kalau kita ada dipercayakan Tuhan, tinggal ya menetap di suatu tanah yang subur, di tanah Papua ini, kembangkanlah tempat engkau berada. Munculkanlah potensi dengan harapan sebuah doa, seperti bangsa Israel berdoa, Tuhan pulihkanlah. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh atas tempat yang gersang itu, atas tanah Negeb yang gersang itu. Mungkin hari ini pekerjaanmu adalah pekerjaan yang tidak menguntungkan bagimu, tapi berdoalah dengan pekerjaan yang ada itu. Berdoalah untuk usahamu itu. Jangan pernah mengeluh. Bagaimanapun juga usaha yang kecil itu adalah kepercayaan Tuhan. Tuhan bilang setia perkara kecil, Dia kasih perkara besar. Ya, mungkin kita sebagai tukang ojek katakanlah, ya, jangan pernah malu jadi tukang ojek saudara. Karena apa? Dengan kita seperti itu, setia, Tuhan akan memberkati kita. Ya, mungkin kita hanya sebagai seorang pesuruh, bagian apapun juga, jangan pernah malu saudara. Itu adalah sukacita kita di tengah-tengah penderitaan. Sebab Alkitab bilang, Yusuf pernah juga ada di penjara, di tempat di mana dia dituduh istri Potifar. Di dalam penjara itu saudara, Yusuf menjadi petugas yang membersihkan seluruh penjara-penjara itu saudara. Dia buat jadi rapi, dia buat jadi indah. Dan suatu hari kelak Tuhan bawa dia ke istana. Amin. Menjadi seorang perdana menteri, orang kedua setelah Mesir, setelah Firaun saudara. Jadi saya percaya cerita dalam Alkitab, kisah dalam Alkitab adalah kisah di mana mereka mengalami masa-masa sukar sebelum jadi orang besar. Daud, siapa Daud? Daud adalah pengembara, pergi kemana-mana, kerja dengan orang asing. Sampai akhirnya dia duduk di sebuah istana yang indah. Orang-orang besar dalam Alkitab tidak akan pernah jadi besar sebelum mereka melalui masa penderitaan. Orang-orang yang hebat dalam Alkitab bukan langsung jadi orang hebat. Mereka harus melewati masa sukar dulu. Jadi hari ini buat anak-anak muda yang dengar khotbah dan perenungan firman Tuhan hari ini, kalau kau masih dalam posisi merangkak, masih dalam berusaha, jangan pernah mengeluh, setialah. Selalu bilang dengan diri sendiri, saya adalah calon pemimpin masa depan. Saya percaya masa depan saya sukses. Saya percaya masa depan saya luar biasa. Saya percaya masa depan saya hebat. Saya percaya saya jadi orang besar. Saya percaya saya jadi orang luar biasa. Jadi jangan pernah saling berkata, aduh siapa saya. Jangan pernah juga berpikir bahwa aduh orang tua saya tidak mampu. Bagaimana bisa saya jadi orang besar. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, justru Tuhan memberkati itu bukan karena orang tuanya, tapi karena dirimu sendiri. Mau berusaha dan bangkit. Orang yang mengharap sama orang tua tidak pernah bisa maju saudara. Orang yang hanya selalu melihat tentang orang tua pasti jadi orang yang malas. Ya, saya banyak sekali saudara merenungkan bahwa banyak orang yang orang tuanya kaya, tapi anaknya nggak berhasil. Kenapa anaknya nggak berhasil? Karena anaknya hanya berharap pada kekayaan orang tuanya. Sekolah malas, kerja malas, karena dia pikir orang tuanya kan kaya, orang tuanya punya usaha.
Dan dia hanya berpikir bahwa tunggu, kalau orang tua saya matikan pasti warisan buat saya. Yang begitu saudara bisa maju. Tapi lihat saudara orang-orang besar. Kalau kita lihat orang-orang di daerah Jakarta sana, kenapa mereka orang-orang yang menjadi orang-orang luar biasa, pengusaha-pengusaha terkenal, punya perusahaan-perusahaan besar, tanya masa lalunya. Pasti dia akan bilang, saya cuma lulusan SMA, saya ini orang tua, bapak saya mati, ibu saya jadi tukang cuci, tetapi saya berusaha dan saya jadi orang besar. Itu sudah banyak, sudah bisa cari di googling. Bagaimana orang-orang kaya di Jakarta sana menjadi pengusaha terkenal, berawal dari orang tuanya yang meninggal, mamanya yang tukang hanya kasih bersih, cuci-cuci baju, saudara, tapi bisa jadi orang besar. Artinya mereka tidak berharap pada sesuatu, ya keadaan orang tua, tapi mereka beriman bahwa mereka bisa berusaha dan berkembang untuk maju. Saya pasti bisa berkembang. Itu saudara, ciri khas orang yang diberkati Tuhan. Seperti bangsa Israel berkata, Tuhan pulihkan keadaan kami seperti memulihkan batang air kering, tanah yang gersang ini pulihkan Tuhan, ciptakan, hadirkan inovasi, hikmat supaya kami bisa hidup di tanah-tanah bangsa Israel. Saudara, bangsa Israel itu hampir saya mau lihat tidak ada juga apa pendapatannya saudara. Tapi dengan adanya mereka dikasih hikmat oleh Tuhan, dong pakai selang, tanaman tumbuh, akhirnya produksi sayuran, produksi buah-buahan, dong kirim ekspor kemana-mana, dan mereka jadi kaya. Ya, saudara, jangan bilang tidak ada. Ya, selama masih ada akal, selama masih ada iman, pasti bisa. Amin. Kita mungkin tidak pegang apa-apa, saudara. Kita nggak punya barang, tapi selama ada akal, selama ada hati yang selalu percaya sama Tuhan, ada jalan keluar, pasti ada. Ya, mari kita percaya Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini kita lihat di sana dikatakan sesuatu yang sangat mustahil yang mereka minta. Namun mereka mendapatkan apa yang diminta, yaitu pemulihan. Yang kedua, agar kita bisa melihat seperti bangsa Israel juga mengalami pemulihan seperti bermimpi, mereka melakukan hal yang luar biasa. Pada ayatnya yang kelima, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Jadi mereka menabur dengan mencucurkan air mata. Jadi ini tanah gersang, tanah kering, tapi mereka menabur dengan iman, mereka melaksanakan dengan iman, mereka mengerjakan dengan iman. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, meskipun pekerjaanmu penuh dengan air mata, serba sedikit, pendapatanmu bulan ini pun mungkin serba sedikit, serba pas-pasan. Tapi ingat, air mata itu yang sirami kamu punya taburan itu, kamu punya jerih lelah itu. Air mata itu membuat semua yang kamu jerih lelahkan jadi subur. Haleluya. Ya, benih itu tidak ditabur dengan air hujan, benih itu tidak disiram dengan air yang diambil dari sungai Yordan, tapi benih itu disiram dengan air mata. Dan tahu saudara, pupuk paling hebat itu air mata. Saudara kerja apa saja, saudara nangis buat semua yang kau kerjakan. Apa yang kau kerjakan akan berhasil, bertumbuh dan berbuah. Sudah belum saudara? Waktu kau kerja sambil nangis, Tuhan saya menangis untuk usaha saya ini. Tuhan saya, itu tuh air mata itu saudara, itu seperti air sorga yang membuat benihmu jadi bertumbuh dan subur. Ya, kalau kau lihat usahamu tidak lagi maju dan berkembang, menangis, berdoa dengan mencucurkan air mata, berdoa dengan air mata. Tahukah saudara, satu tetes demi tetes air mata yang mengalir membuat usaha, membuat pekerjaan jadi bertumbuh dan subur kembali, saudara. Kalau mungkin usaha itu, pekerjaanmu itu mulai kering, ya, kerja di mana saja, perusahaan atau apapun yang kau sedang bekerja itu mulai kering, air matamu membuat yang layu tadi tumbuh kembang kembali, saudara. Amin. Menangis, saudara, menangis untuk usahamu. Jangan bersukut. Ada banyak orang
Justru tidak dapat mujizat karena sering bersungut-sungut. Tuhan kenapakah? Tuhan kenapa ini? Kenapa ini begini? Kenapa ini begini? Tuhan, bukankah Tuhan sudah berjanji begini? Itu bersungut sudah beda. Begitu Tuhan palingkan muka. Tapi kalau engkau menangis, Tuhan, hanya ini yang kupunya. Hanya ini yang ku bisa kerjakan. Hanya ini yang bisa kulakukan. Dan ini saja Tuhan yang aku minta engkau lakukan mujizat. Air matamu membuat benih yang mati hidup kembali. Membuat pohon yang tadinya kering tidak lagi berbuah akan berbuah kembali, saudara. Percayalah, air matamu tidak akan sia-sia. Bahkan Tuhan sering bilang di dalam kitab Mazmur, air matamu ditampung dalam kirbatnya. Betapa berharga air mata kita, saudara. Jadi air mata kita bisa membangkitkan yang mati. Apapun pekerjaanmu akan bangkit kembali dengan air mata. Yang ketiga, berjalan menabur sambil berjalan maju. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Jadi yang kedua, agar kita lihat mujizat, saudara, menabur sambil berjalan. Artinya apa? Kan ladang itu kan panjang. Benih itu kan tidak boleh tumpang tindih, saudara. Sekali lagi saya mau sampaikan, benih itu nggak boleh tumpang tindih. Saya suka menanam tanaman pakai benih. Itu kalau saudara tanam tumpang tindih, saudara cok tanah, bikin lubang kecil, tabur benih. Kalau kebanyakan benihnya, saudara, saat dia tumbuh, tanaman itu baku rebut. Baku rebut apa? Nutrisi dalam tanah. Sehingga kecil-kecil benihnya, tunasnya, kecil-kecil, tidak berbuah secara maksimal. Jadi jangan menabur di satu lubang dengan benih yang double atau lebih. Makanya dikatakan berjalan maju sambil menabur benih. Jadi setelah tabur satu, maju. Tabur lagi, maju. Tabur lagi, maju. Sampai seluruh ladang, yang katakanlah ada 1 hektar ladangmu, terisi semuanya dengan benih-benih yang tunggal. Supaya benih-benih yang begitu banyak di setiap ladangmu akan bertumbuh secara bersamaan dan tanpa bertabrakan atau bersaingan dengan benih yang bersama-sama dengan dia. Jadi artinya apa? Kalau kita mau menabur, saudara, kita harus sambil maju, sambil bergerak, ya. Jadi artinya apa? Yang mungkin saya mau sampaikan kepada kita untuk bisa melihat mujizat, jangan terfokus pada suatu bidang, tapi usahakan dengan banyak bidang. Ya, karena Tuhan suruh bangsa Israel berjalan maju menabur. Berjalan maju menabur. Jadi jangan satu tempat, semua tempat kau jalani. Tabur. Kembangkan usahamu. Jangan hanya di satu usahakan lebih banyak. Kembangkan. Karena dari semua yang kita jala itu akan menuai berkat. Jadi seperti contoh kemarin, Ibu Jane ada sampaikan bahwa Bapak di mana? Saya bilang, Bapak sekarang sudah kerja di daerah Manokwari. Nah itu dia, karena di area Sorong ini sudah penuh pekerjaan, lalu Tuhan sediakan di arah Manokwari. Jadi artinya berjalan maju. Jangan fokus di satu tempat. Mungkin di tempat itu sudah enggak bisa lagi. Tapi Tuhan mau bikin di Manokwari masih ada. Akhirnya Bapak dia pergi ke Manokwari dan kerja di sana. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, berjalan maju. Jadi misalnya fokus kita area Malabutor. Malabutor ini kurang mulai ini. Kita coba lagi daerah Kelaligi sana. Kita coba kembangkan lagi dan itu saudara. Itu sebabnya Tuhan tidak suruh kita memancing.
Petrus, pancinglah di danau Galilea. Tidak, Tuhan bilang tebarlah jala. Jadi kalau mau cari pekerjaan, saudara, tebarlah jala. Jangan pancing. Kalau pancing kan berarti tunggu satu saja. Tapi kalau tebar jala, semua tempat dia serbu, saudara. Semua tempat dia usahakan. Semua tempat dia coba. Dari semua tempat yang kita jala itu pasti ada ikan, salah satu, saudara, yang akan kita dapatkan. Jadi berjalan maju. Kemudian yang selanjutnya, menabur dengan iman. Di sana dikatakan pasti pulang. Saya baca ayat 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi bangsa Israel ini luar biasa. Mereka punya iman waktu mereka belum lihat mujizat, tanah itu gersang, tanah itu airnya tidak ada. Tapi mereka menabur dengan air mata, mereka berjalan sambil maju. Dan mereka menabur dengan iman, dan iman mereka berkata, meskipun kami tabur ini di tanah yang kering dan gersang, suatu hari kelak ini akan menghasilkan berkas-berkasnya dan kami pasti pulang. Jadi mereka punya iman pasti. Sesuatu di dalam Tuhan yang kita imani pasti, maka pasti juga kita akan mendapat. Jadi saudara, kalau beriman sama Tuhan harus yakin pasti. Pasti. Jangan ragukan Tuhan. Apapun yang kau kerjakan untuk Tuhan, pasti pulang dengan berkas-berkasnya. Ya, akhirnya mereka mendapatkan apa? Pemulihan bagai mimpi. Mulut mereka penuh dengan sukacita, dengan tertawa dan kegirangan. Bahkan bangsa-bangsa memuji Tuhan atas Israel. Jadi apa yang mereka tabur di tanah kering, ya di tanah kering seperti ini, sekarang sudah menghijau. Israel sudah menghijau. Penuh dengan apa? Padang-padang yang dipasang dengan selang, dan juga apa? Tanaman yang penuh bunga-bunga yang semua sudah indah dan elok, penuh pasang selang, dan juga gurun yang tandus melimpah dengan buah-buahnya. Ini hal yang luar biasa, saudara. Sampai bangsa-bangsa di seluruh dunia heran. Tadinya tandus sekarang menghijau. Tadinya mustahil, sekarang sudah penuh penggenapan. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mungkin hari ini ketika saya menyampaikan khotbah iman, percaya, pasti pulang dapat berkas. Mungkin waktu disampaikan itu kita belum bisa melihat apa-apa. Tapi tahukah saudara, suatu hari kelak apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Ya. Kita sering berdoa bersama-sama dengan jemaat di gedung ini. Gedung ini penuh dengan lumut. Kiri kanan ini lumut-lumut semua nih, bangunannya lumut-lumut. Ya, yang ingat gereja ini, saudara. Kemudian kita berdoa, Tuhan hadirkan berkat, Tuhan hadirkan kelimpahan, Tuhan hadirkan kekayaan. Kirim donatur-donatur. Tiba-tiba saudara, lewat 1 bulan tidak ada, lewat tahun depan tidak ada, lewat 2 tahun tidak ada. Tapi kita tetap berdoa dan terus berdoa bersama dengan semua hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja bergandengan dan percaya Tuhan kirim donatur, kirim mujizat, kirim sesuatu yang ajaib. Dan akhirnya saudara, di waktu yang ditentukan Tuhan, gedung ini bisa dibangun. Dan kalau kita lihat hari ini, tentu pasti kita ingat kesukaran waktu itu. Ya, waktu itu saudara, ini tidak ada atap sama sekali. Hujan kalau turun, hujan turun saja saudara. Di tengah ini rumput semua dengan batu-batu berserakan, kayu-kayu berserakan. Ya, itu perjuangan saudara. Tetapi selalu sebagai hamba-hamba Tuhan yang ada semua mengatakan suatu kata bahwa pasti gereja dibangun, pasti gereja dibangun. Dan akhirnya jadi. Jadi hari ini apa yang saya bicara hari ini saudara adalah kesaksian nyata. Kalau engkau hari ini belum bisa dapat apa-apa, percaya, beriman bahwa engkau pasti akan diberkati Tuhan.
Itu kunci iman, saudara. Harus punya iman, harus punya keyakinan. Berkatakan, pasti Tuhan berkati, pasti Tuhan jawab, pasti Tuhan dengar. Haleluya. Buat yang belum punya rumah, katakan, pasti Tuhan akan bangun buat saya. Pasti akan Tuhan tolong buat saya. Buat saudara yang masih belum punya kendaraan, katakan, pasti punya motor sendiri. Pasti punya kendaraan. Buat saudara yang beriman untuk punya mobil, katakan pasti punya mobil. Harus bilang saudara dengan yakin. Akhirnya saudara pasti punya mobil juga. Amin. Jangan pernah takut saudara meminta iman dengan Tuhan. Meskipun orang lain bilang, bah, mana mungkin dia bisa jadi. Nah apa-apa, doakan gratis. Justru kalau orang cemooh kita pun doa, itu tanda Tuhan mau dengar. Dan Tuhan pasti mau jawab, saudara. Saya paling senang kalau saya berdoa, lalu saya dengar, ya orang mungkin berkata, tidak mungkin Pak Pendeta. Itu tanda Tuhan akan jawab, saudara. Amin. Ya. Jadi saudara harus maju, harus tetap semangat, harus tetap percaya. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati setiap kita. Pasti Tuhan tidak akan lalai. Jadi di dalam Alkitab sudah bilang pasti. Jadi catat dan bawa pulang iman, katakan pasti.